untuk bersama-sama untuk ibadah pada pagi hari ini. Oke, langsung aja biar kita tambah semangat, kita mau pujikan lagu. Silakan Kak Naomi. Sebelum pujian kita mau doa dulu Kak Debbie buat mengawali ibadah kita nih. Oh iya, kita mau berdoa dulu ya. Iya. Silakan Kak Sari untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Hati-hati ya, Le. Yeah. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mau sekolah minggu pagi hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau prajagai tidur kami, Engkau bangunkan kami pagi hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau beri kerinduan buat kami untuk dapat beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, berkati perangkat yang kami pakai untuk sekolah minggu. Berkati kakak-kakak pendamping yang mengatur sekolah minggu saat tertanam di hati kami bisa bertumbuh subur menjadi pegangan hidup kami. Tuhan Yesus, bimbing sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Beri kami sukacita, beri kami damai sejahtera. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat sekolah minggu. Terima kasih Kak Sari dan Dek Hana. Halo Dek Hana. Oke, buat pujian pembuka karena udah pada semangat ya. Kita mau sama-sama pujikan ini nih pujiannya Halo Hello Ola Ola. Kak Naomi nanti punya gerakan buat kalian bisa tiruin di rumah masing-masing ya. Pujikan lagi dari awal. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Semangat selanjutnya ada apa ya Kak Debbie ya? Bapak Raisa. Setelah ini kita udah tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya dimasukin ke dalam amplop dan nantinya diserahkan ke kakak-kakak pembimbing sekolah minggu masing-masing. Nah, untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita di rumah masing-masing, kita mau pujikan sama-sama.
Bersama Yesus lakukan perkara besar. Semuanya bisa nyanyi ya dari rumah masing-masing. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nah, selanjutnya adik-adik, persembahan yang kita kumpulkan di rumah masing-masing tadi, kita akan bawa nih dalam doa. Untuk doa persembahan dan doa Bapak kami akan dipimpin oleh Kak Wiwin. Halo Kak Wiwin, dipersilahkan. Terima kasih Kak Naomi, Kak Debbie. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Duduk yang rapi ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu, setiap penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berikan semangat, Engkau berikan sukacita di dalam kami mengikuti ibadah online pagi ini. Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan berkati, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga Kak Tumi, Kak Wiwi yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat, marifat daripada Engkau. Diberkati untuk kesehatannya, keluarganya. Diberkati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya senantiasa berhasil karena penyertaan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu saya kembalikan ke Kak Naomi dan Kak Devi. Terima kasih. Terima kasih Kak Wiwin. Selanjutnya apa nih Kak Devi? Sorry lupa. Oke. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke firman, teman-teman. Jangan lupa adik-adik buat siapin Alkitabnya, siapin hati, siapin pikiran, sehingga kita bisa menerima firman Tuhan, kita bisa belajar bareng firman Tuhan dengan baik. Nah, nantinya kita akan belajar tentang bagaimana mujizat Tuhan benar-benar terjadi di dalam kehidupan umatnya. Tuhan yang bisa menjadi sandaran pengharapan, sandaran kehidupan umatnya. Nah, nantinya firman kita ini dibawakan oleh Kak Lestari. Nah, bener banget adik-adik nih, biar hati kita lebih siap, pikiran kita lebih siap, kita mau pujikan satu pujian sebelum firman ya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, puji
selanjutnya dipersilakan kepada Kak Lestari. Terima kasih untuk Mbak Naomi, Mbak Devi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Kak. Oh iya, kita saat ini akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan diambilkan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 37. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Kak Lestari hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, berkati kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh hidup dalam kebenarannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kemarin Minggu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Nabi Elisa ya? Ayo yang dengar yang kemarin Minggu yang masih ingat ceritanya apa ya? Halo. Ada yang masih ingat? Iya, pintar. Yang masih ingat yaitu bahwa Nabi Elisa itu memberikan seorang anak kepada perempuan di Sunem ya, karena lama nggak punya anak itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ceritanya, adik-adik. Kita hari ini temanya bukan memberi harapan kosong atau disingkat bukan PHK. Nah, bukan PHK, di mana itu diceritakan bahwa Tuhan itu bukan pemberi harapan kosong. Yuk, kita akan lihat tayangan pertama, Mbak. Minta tolong. Oke. Nah, kita akan lihat ketika ya ini anak yang kemarin dijanjikan oleh Nabi Elisa, didoakan supaya perempuan itu memiliki anak begitu. Tahun depan berikutnya dia memiliki anak, sangat-sangat anaknya lincah, bersukacita. Begitu suatu hari anak ini anak yang pintar, pada waktu melihat ayahnya ada di sawah baru menunggui mereka panen gandum, mencabut gandum, anak ini mau tahu, ikut ke sawah, lari-lari ke sawah. Senang sekali dia. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba lihat anak ini, tiba-tiba jerit, aduh Bapak, aku sakit sekali. Nah, ini mengejutkan semua pekerja yang ada di gandum di sabit di sawah itu. Mereka lihat, ada apa ini? Oh, ternyata anak ini menderita, jatuh, sakit. Nah, kemudian kita lihat mereka, ayahnya bilang ke pekerja-pekerjanya itu, anak ini segera bawa ke ibunya. Nah, ini anak digotong, diberikan kepada ibunya. Ini seperti adik-adik kalau sakit, biasanya adik-adik itu ingin dekat dengan ibunya ini. Nah, ibunya tunggui itu dengan kasih sayang. Tapi tiba-tiba anaknya tidak menjadi lebih baik. Anaknya itu meninggal, adik-adik.
ibunya sedih sekali. Ibunya sedih, tapi dia tidak larut dalam kesedihan. Ibunya tahu, dulu anak ini bisa ada karena didoakan Elisa. Maka di tengah kesedihan dia masih bisa memikirkan, bagaimana anakku ini? Maka dengan cepat-cepat ibu ini bilang sama suaminya, nah, suamiku siapkan ini keledai. Nah, dulu itu untuk pergi jauh itu biasanya pakai keledai. Suaminya tanya, loh mau kemana? Aku mau menemui Nabi Elisa. Nah ini kan bukan hari Sabat. Enggak apa-apa, ini anakku sakit. Aku harus menemui Nabi Elisa. Ini adik-adik. Sang ibu kemudian menemui abdi Allah. Nah, dari jauh ini dia sudah dekat. Dia bilang, Nabi dulu aku kan nggak punya anak, aku nggak minta anak. Tapi Nabi mendoakan saya punya anak sehingga anak itu ada. Itu merupakan saya sangat senang sekali dengan anak saya itu. Tapi Nabi, hari ini aku sedih sekali karena anak yang dulu itu diberikan kepada saya, sekarang ini anak itu meninggal. Nah, ini ada temannya Nabi Elisa yang namanya Gehasi. Ini adik-adik, lihat ada ibu yang menangis, itu nampaknya nggak suka dia. Hah, jangan deketin Nabi, jangan deketin gitu. Tapi kemudian diberitahu sama Nabi Elisa, Gehasi, ini ibu baru sedih, anaknya baru sakit. Kamu jangan usir ini perempuan. Nah, ini dilarang oleh Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa perintahkan dulu kepada Gehasi ini, Gehasi, coba kamu berangkat duluan ke rumah ibu ini, ibu yang dari Sunem ini ya, ke sana, kamu tak berikan tongkat ini, nanti kamu sembuhkan. Karena apa? Tuhan saat itu belum berbicara kepada Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa itu waktu itu baru tahunya bahwa anak perempuan ini baru sakit. Padahal anak perempuan ini sudah meninggal. Kemudian Gehasi ini cepat-cepat berangkat, ambil tongkatnya. Nah, ini ibu ini sudah mulai punya harapan, mulai bersukacita. Walaupun dia nampaknya belum ngerti hasilnya, tapi dia sudah mengerti di dalam Tuhan itu selalu ada harapan, itu selalu ada kesempatan. Nah, Gehasi akhirnya berangkat duluan. Sampai di sana ternyata Gehasi tahu. Oh, Gehasi ini anaknya enggak bangun, anaknya meninggal. Kembali lagi ke tempatnya Elisa, adik-adik, Nabi Elisa. Nah, sampai di sana kemudian diberitahu, Gehasi laporan, Nabi, ternyata anaknya itu sudah enggak mau bangun. Ini gimana? Ya sudah, akhirnya kembali lagi Nabi Elisa datang ke rumahnya perempuan yang ada di Sunem itu. Jadi jaraknya sudah cukup lama. Nah, ini ya, adik-adik tahu apa yang dikerjakan Nabi Elisa? Nabi Elisa masuk ke kamarnya. Kemudian Nabi Elisa berdoa. Luar biasa adik-adik. Ketika dia berdoa, dia dekati anak itu, dia pegang tangannya,
kemudian telapak tangan dengan telapak tangan disatukan, kemudian mulut disatukan, kemudian Nabi Elisa membaringkan diri di atas anak tersebut, maka badan anak itu menjadi panas dan tiba-tiba terdengar, "Aing!" Apa itu adik-adik? Loh, anak itu bisa bersin lagi. Aing! Gitu adik-adik, sampai 7 kali. Wah, ternyata anak ini bisa hidup. Ternyata anak ini bisa kembali duduk, kemudian berdiri, diberikan kepada ibunya dipanggil, ayahnya dipanggil, mereka bersukacita. Luar biasa adik-adik. Ibu yang mula-mula tidak punya harapan, karena ibu mengasihi Tuhan, ibu ini diberi harapan menjadi kenyataan yang menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang bersuka cita. Nah, dari cerita ini kita tahu adik-adik bahwa orang-orang yang benar, hidup benar, itu selalu punya harapan. Sementara orang fasik, harapannya akan menjadi sia-sia. Nah, ada ayat hafalan. Ini yuk kita lihat sama-sama ayat hafalan itu yaitu Amsal 10 ayat 28a. Ini adik-adik harus pegang ini ya. Adik-adik punya harapan di masa depan itu sangat-sangat terbuka lebar. Adik-adik akan menjadi harapan orang benar itu akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Nah, ini harus adik-adik pegang semuanya. Nih ya, adik-adik harus pegang bahwa adik-adik semuanya, ibu, juga kakak-kakak sekolah minggu, orang yang benar di dalam Tuhan, itu kedepannya akan mengalami sukacita. Nah, itu cerita minggu ini. Nanti habis ini supaya adik-adik lebih ngerti betul bahwa firman Tuhan itu hebat, habis sekolah minggu, silahkan buka, silahkan baca sendiri di rumah. 2 Raja-Raja 4, ayatnya 18 sampai 37. Nah, tapi sebelum Kak Lestari tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Lestari akan pimpin doa syafaat dan akan doa untuk firman. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh dibenarkan di hadapan Tuhan, dikasihi Tuhan, sehingga kami memiliki harapan di masa depan dengan penuh sukacita. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami saat ini, yang mungkin hari ini ada yang memiliki rasa sedih, putus harapan karena mungkin ditinggal oleh orang yang dikasihi. Namun Tuhan, kami tahu bahwa kami boleh bersedih namun tidak lama karena kami punya harapan yang nantinya Tuhan akan gantikan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapak yang di sorga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang baru sakit. Tuhan sembuhkan. Biarlah Allah yang boleh menjadi dokter di atas dokter untuk adik-adik kami, untuk teman-teman kami yang baru sakit saat ini. Juga Tuhan, kami berdoa untuk
orang tua kami, berkati orang tua kami dengan kesehatan, berkati orang tua kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Biarlah orang tua kami juga boleh mengasihi kami dengan benar. Terima kasih kalau Allah memberikan orang tua yang baik untuk kami semuanya. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah, begitu adik-adik, Kak Lestari sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Saat ini waktu dan tempat kami berikan kepada Mbak Naomi dan Mbak Debbie. Monggo. Ya, terima kasih Kak Lestari untuk sudah menyampaikan firman yang sangat luar biasa. Ya, teman-teman, adik-adik kita tadi udah belajar tentang betapa pentingnya firman. Kalau kita pengen sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, hal yang paling penting, hal yang terutama itu adalah iman. Orang yang berharap kepada Tuhan dengan iman, dengan penuh pengharapan, pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya jadi dalam keadaan apapun, mau senang, mau susah, mau lagi bahagia, mau lagi sedih, tetap ingat ya, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Nah, adik-adik semuanya kita mau langsung ke pujian penutup. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Sebelum kita akan masuk ke prakarya ya, kita mau pujikan pujian penutup. Besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yeay. Selanjutnya kita mau masuk nih, mungkin yang ditunggu-tunggu setelah firman ya. Boleh di next ke layarnya. Kita mau masuk ke dalam prakarya nih. Siapa ya yang mau mimpin penjelasan prakarya? Siapa ya, Kak Debbie ya? Oke, untuk penjelasan prakarya, kita mau panggil Kak Gloria. Silakan Kak Gloria untuk memandu gimana prakaryanya. Ya, halo. Terima kasih ya Kak Debbie dan Kak Naomi. Nah, adik-adik jangan lupa ya buat prakarya buat minggu ini. Nah, alat bahannya itu ada pola bergambar dengan tangan berdoa, ada pensil atau ballpoint, ada kertas kosong, ada pensil warna, ada gunting, ada benang atau tali. Nah, adik-adik nanti adik-adik bisa kalau ada print di rumah bisa ngeprint gambarnya seperti ini ya. Terus nanti digunting. Nah, kalau adik-adik sekiranya adik-adik mau menggambar sendiri juga nggak apa-apa, sesuai kreativitasnya adik-adik. Gambarnya itu ada 2 tangan berdoa. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, yang satu nanti tangan berdoanya ada tulisan ayat supernya tadi dari Amsal 10 ayat 28a. Nah, untuk tangan berdoa yang kedua, nanti gambarnya ada Nabi Elisa, ibu dan anaknya tadi adik-adik. Nah, kemudian ini kan ada lubang kecil di sininya, ada lubang kecil. Nah, lubang kecil ini nanti dilubangi, terus nanti disatukan nih gambarnya, yang atas, yang ayat supernya ya nanti. Kemudian setelah ditali nanti
gambarnya bisa digeser-geser seperti ini. Oke, nanti jangan lupa diwarnai juga ya, dikasih hiasan apa juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga difoto biar besok bisa ditampilin di PPT selanjutnya. Terima kasih Kak Naomi dan Kak Debbie. Terima kasih Kak Gloria untuk penjelasannya. Oke, nah ini adik-adik, kita bisa lihat di screen udah ada gambar adik-adik yang ngumpulin tugas prakarya. Ini ada di Noel, gambarnya keren banget nih. Ada Fanya, Kevas, terus ini ada contoh prakaryanya. Adik-adik, jangan lupa ya buat kirim hasil prakaryanya biar besok giliran kalian yang ada di screen ini. Semangat ya adik-adik semuanya bikin prakaryanya. Nah, sebelum kita mau mengakhiri skala minggu, kita mau foto dulu yuk. Boleh semuanya on cam. Adik-adik yang bisa on cam, kita on cam dulu yuk. Kita mau foto dulu. Ayo, masih ada yang on cam lagi? Silakan kita on cam dulu. Mau foto ya. Kak Debbie bisa nanti tolong screenshotin. Iya. Oke. Ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Ayo lagi yuk. Yuk, ada yang mau on cam lagi? Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih semua. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye. Sama-sama, Kak. Dadah Selamat semuanya. hari Minggu. Tuhan Yesus Hari memberkati Minggu ya. semua. Berkati. Dadah Dek Noel, dadah Dek Bernike. Dadah, Kak. Mbak Dadah Jessica. Dadah Hana. Halo, selamat minggu, berhari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Nah, pinter. Mau tangannya mau hilang. Pas ada mau ini. Isi kailon lagi. Sudah selesai ya, boleh live dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bu